Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi kita dalam renungan pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami sudah melakukan segala tugas-tugas dan aktivitas kami. Kami mau beristirahat, namun sebelumnya kami mau merenungkan firman Tuhan, karena jiwa kami haus akan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Jikalau sepanjang hari ini kami melakukan pelanggaran dan dosa, ampuni kami dan kuduskan kami ya Tuhan, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 20 ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Tema renungan kita pada saat ini, Tuhan menjadikan aku sebagai pahlawan yang gagah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeremia dipanggil untuk melayani umat Yehuda, umat Israel. Sebenarnya Yeremia sendiri tidak bersedia untuk melayani umat Yehuda. Karena Yeremia tahu ketegaran, kesombongan, keangkuhan, keras kepala, dan umat Yehuda lebih cenderung mendengarkan imam palsu yang bernama Pasihur. Saat Yeremia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, imam Pasihur memukul Nabi Yeremia, memasung dia di pintu gerbang Benyamin, dan bahkan menolak Yeremia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita melihat keadaan umat Yehuda. Mereka mengalami krisis karena hati mereka lebih cenderung mendengarkan pengajaran nabi-nabi palsu atau imam-imam palsu daripada mendengarkan suara firman Tuhan. Krisis-krisis apakah yang terjadi, yang dialami oleh umat Yehuda? Yang pertama, mereka mengalami krisis perdamaian. Umat Israel ditawan di Babel. Mereka dijajah di Babel. Tidak ada kedamaian di sana. Mereka terkurung dan mereka tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu. Yang kedua, umat Israel mengalami krisis iman karena di antara mereka banyak yang murtad. Mereka saling membenci. Mereka lebih memilih penyembahan berhala dan membelakangi Tuhan. Yang ketiga, mereka mengalami krisis ekonomi. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, ayat yang ke-5. Harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barang yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan diserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjara, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Umat Yehuda mengalami krisis ekonomi. Mereka mengalami kemiskinan. Mereka mengalami kekeringan. Dan memang Tuhan memiskinkan mereka karena mereka berubah setia untuk menyembah kepada Tuhan. Mereka juga mengalami krisis informasi yang sehat. Yang mereka dengar adalah berita-berita dari imam-imam palsu, sehingga mereka buta secara rohani. Dan yang kelima, mereka mengalami krisis moralitas. Terjadi kawin campur. Seharusnya umat Israel nikah dengan sesama umat Israel, tapi mereka menikahi orang-orang asing, penyembah-penyembah berhala. Yang keenam, mereka mengalami krisis alam. Banyak musibah, kekeringan yang mereka alami, kelaparan dan kemiskinan. Dan yang ketujuh, mereka mengalami krisis pengharapan. Tidak ada lagi pengharapan bagi umat Israel. Mereka putus asa karena mereka berbalik dari menyembah Tuhan kepada menyembah berhala. Karena itulah sebabnya Yeremia berseru kepada Tuhan
untuk melepaskan umat Israel. Namun saat Yeremia mau mundur untuk tidak mau lagi melayani umat Israel, api Tuhan datang menyambar Yeremia. Api Tuhan ini berbicara tentang hadirat Tuhan memenuhi hidup Yeremia. Api Tuhan ini juga berbicara tentang kuasa Tuhan menguasai hidup Yeremia. Api Tuhan ini juga berbicara Yeremia mengalami penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Karena itulah Yeremia akhirnya bangkit berdiri. Dia berbicara tanpa gentar. Dan pada akhirnya Yeremia dijadikan Tuhan sebagai pahlawan yang gagah untuk membawa umat Israel berbalik kembali kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang kita terima pada saat ini? Mungkin ketika kita menghadapi orang-orang yang keras kepala, yang tidak mau mendengar nasihat kita, mungkin mereka menertawai kita. Jangan putus asa. Teruslah beritakan firman Tuhan, berita Injil kepada saudara kita yang belum percaya. Karena yang membuat mereka berubah bukan kita. Kita hanya sebagai alat tangan Tuhan saja. Yang membuat mereka berubah adalah pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang-kadang kami menjadi putus asa. Kadang-kadang kami menjadi lelah tak berdaya. Karena melihat ketidakadilan di sekitar kami. Kami merindukan supaya keluarga kami, saudara-saudara kami hidup di dalam Tuhan. Tetapi terjadi penolakan. Tolong supaya kami tidak lekas mundur. Tapi kami terus maju dan terus memberitakan kabar baik. Kabar Injil Yesus Kristus. Selamatkanlah keluarga kami. Selamatkanlah saudara-saudara kami dari segala cengkeraman kegelapan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan bangsa dan negara kami. Pulihkan negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepada jemaat Tuhan yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Yang mengalami kesusahan dikuatkan, dihiburkan. Apapun keadaan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami bawa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa pada renungan besok. Shalom.